2022. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama, Saudara orang beriman, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Waktu sudah pukul 7:30, tetapi saya berharap bahwa kita tidak merasa tergesa-gesa. 1 tahun baru kita berjumpa kembali dalam perjumpaan beriman. Setiap orang ketika bekerja atau melakukan apapun juga pasti memiliki tujuan. Seorang petani tentunya bekerja keras di sawah dengan tujuan ini tahun dia panen berlimpah. Seorang peternak dia bekerja, kemudian ada sapi berkandang-kandang, babi dan kambing berkandang-kandang dengan tujuan tentunya bahwa untuk mensejahterakan hidup, untuk menabung di masa depan, untuk masa depan keluarga, anak-anak dan seterusnya. Masing-masing orang memiliki tujuan ketika dia melakukan sesuatu. Dan tentunya bahwa tidak ada orang yang berpikir untuk tidak ada tujuan yang baik. Pasti semua kita berpikir untuk apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan memiliki tujuan yang baik. Bapak Mama, Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga tentang pemberitaan Injil Kerajaan Sorga. Bagian perikop firman Tuhan ini Rasul Paulus berbicara tentang hak dan kewajiban Rasul. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini yang menjadi fokus pemberitaan Rasul Paulus adalah bahwa segala sesuatu yang dilakukan karena Injil dan bukan supaya mendapat bagian, tetapi juga supaya mendapat bagian di dalam pemberitaan Injil. Itu hal yang pertama. Tujuannya adalah untuk pemberitaan Injil. Mau omong tentang dia punya hak dan kewajiban, tetap dia punya tujuan untuk pemberitaan Injil. Hal yang kedua yang Rasul Paulus tekankan di sini adalah tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan pemberitaan Injil, tentunya bahwa kita berfokus kepada tujuan, bukan saja dengan seperti orang yang meninju dengan sembarang, tetapi tentunya dengan berfokus kepada tujuan. Bapak Mama, Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa masing-masing kita juga terpanggil di tengah-tengah pelayanan ini memiliki tujuan masing-masing. Tujuan untuk kemudian jemaat-jemaat mengalami pelayanan dalam persekutuan jemaat. Tujuan untuk kemudian masing-masing kita menjadi pemberita-pemberita Injil yang baik. Tujuan untuk kemudian kita memajukan pelayanan dalam persekutuan beriman. Ada banyak tujuan yang tentunya masing-masing orang dengan komitmen masing-masing. Karena itu tentunya bahwa dalam komitmen ini sebagaimana Rasul Paulus, dia bilang demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Demikianlah bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat menjadi seperti orang yang tidak ada di bawah hukum Taurat, dan seterusnya. Artinya bahwa dalam hal ini Rasul Paulus mau membawa kita dalam pergumulan pelayanan untuk hidup dan menyatu dengan pelayanan. Pelayanan bukan bagian yang asing bagi kehidupan kita. Tentunya bahwa dalam pergumulan tiap-tiap hari masing-masing orang dengan pergumulan-pergumulan dan juga dengan beban-beban hidup, persoalan-persoalan hidup, tantangan hidup yang berbeda-beda. Tetapi tentunya bahwa ketika kita menyatu dengan ini kehidupan pelayanan dan pemberitaan Injil, maka tujuan kita akan sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, supaya kita mendapatkan bagian di dalamnya. Jangan sampai kau menjadi pemberita Injil kemudian kita tidak mendapatkan bagian di dalamnya. Jangan sampai kita disebut sebagai orang percaya tetapi kita tidak beriman kepada Kristus. Jangan sampai kita disebut sebagai persekutuan orang percaya tetapi kita tidak ada di dalam persekutuan itu. Karena itu Rasul Paulus bilang jangan sampai setelah kita memberitakan kepada orang lain dan kemudian kita ditolak. Jangan sampai kemudian kita ditolak. Dalam persekutuan hidup, persekutuan iman dan pelayanan. Tentunya bahwa untuk sampai kepada tujuan itu Rasul Paulus mengibaratkan kita sama-sama seperti ada dalam suatu pertandingan lari. Kita sama seperti peserta pertandingan lari yang masing-masing tentunya dengan tujuan yang berbeda.
Ada yang dengan tujuan untuk menang, ada yang dengan tujuan mencapai garis finish, ada yang dengan tujuan yang penting ikut arus. Masing-masing dengan tujuan yang berbeda. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan bahwa pertandingan ini bukan soal menang, bukan soal siapa kalah. Tetapi tentunya bahwa pertandingan ini akan membawa kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mahkota yang disediakan oleh Allah bagi tiap orang. Karena itu jangan sampai ada juga yang merasa bahwa beta yang menang atau beta yang kalah. Atau ada yang merasa lebih dan ada yang merasa kurang. Atau jangan ada yang meninggikan diri dan meremehkan yang lain. Dalam hal ini masing-masing kita harus memiliki tujuan. Berlari dan kemudian memperoleh mahkota yang abadi yang Allah sediakan. Tidak memiliki tujuan yang sembarangan, tetapi berlari dengan tujuan yang benar. Bukan seperti petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi berfokus untuk kemudian tepat sasaran. Tepat sasaran. Jangan sampai jemaat duduk berdiri nanti hanya lihat kotong. Dong hanya omong besar sah. Ma pelayanan sonde jelas, pelayanan sonde tepat sasaran, pelayanan sonde berfokus dan seterusnya. Harus tepat sasaran untuk sampai kepada tujuan. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu untuk sampai ke tujuan, Rasul Paulus juga tentunya memberikan bagi kita pembelajaran malam hari ini bahwa bukan hanya soal berlari mencapai tujuan, memukul untuk tepat sasaran, tetapi yang disampaikan di sini adalah dengan berlatih dan menguasai diri. Berlatih. Jangan sampai kau bilang biar supaya tua bertahun-tahun. Jadi PJ su 5 periode. Jadi majelis harian su berperiode. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini kita dituntut untuk terus melatih dari waktu ke waktu. Kalau kotong omong soal pelayanan, itu adalah waktu untuk kotong terus belajar. Belajar untuk memperbaharui diri, belajar untuk memperbaharui pelayanan menuju kepada tujuan yang lebih baik. Bukan hanya bagi pribadi kita, tetapi juga bagi persekutuan hidup berjemaat. Bapak Maba, saudara orang beriman, kita tentunya sudah ada di tahun 2021. Kita sudah membuka pelayanan dan kita ada di tengah-tengah perkunjungan di awal tahun. Pemberitaan firman Tuhan malam hari ini datang kepada kita. Tiap-tiap jemaat, tiap-tiap majelis jemaat dengan pergumulan untuk mari kita bergandengan tangan dengan satu tujuan kepada pemberitaan Injil, untuk kemudian kita juga mendapatkan bagian di dalamnya. Tetapi jauh lebih daripada itu, kita berlari kepada tujuan dengan menguasai diri kita dan juga melatih diri kita untuk semakin baik dalam kehidupan pelayanan. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.